Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arjuang dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi tentunya dengan tema yang berbeda. Kali ini saya ingin mengajak kita semua berdiskusi ya, melihat beberapa waktu yang lalu beredar berita terkait munculnya Ganjar Pranowo di salah satu televisi besar, stasiun televisi besar di negara kita di azan maghribnya. Nah, kemudian banyaklah menimbulkan spekulasi-spekulasi dari berbagai kalangan, baik itu yang kontra maupun yang pro. Ya, kita tahu sendiri bahwa Ganjar Pranowo adalah kandidat ya, calon atau bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP dengan koalisinya dia ya, beberapa partai di situ, ada Hanura misalnya, ada Perindo, dan kemudian ada P3. Video ini saya buat bukan untuk memprovokasi atau misalnya mengajak sahabat-sahabat untuk menyalahkan atau apalah. Persoalan ini kan belum clear. Menurut saya ada instansi negara yang punya kapasitas tersendiri untuk mengkaji itu, baik itu dari kalangan Bawaslu maupun dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang masih sementara mengkaji, masih sementara mempelajari soal kasus itu. Nah, hanya saja ada beberapa kelompok, ada beberapa kalangan atau tokoh yang mengatakan bahwa ini sebenarnya arah dari Ganjar muncul di azan maghrib salah satu stasiun televisi yang dimiliki oleh Haritano ya, Ketua Umum Partai Perindo. Nah, sudah jelas ini satu koalisi mereka. Menganggap bahwa ini adalah politik identitas. Kalau di video sebelumnya kan kita sudah pernah bahas soal politik identitas itu, bagaimana politik identitas itu kemudian digunakan untuk kepentingan politik. Nah, tapi kan di video awal saya membahas soal politik identitas, mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang yang ada di Indonesia, baik itu yang memiliki agama yang berbeda, memiliki bahasa yang berbeda, suku etnis yang berbeda, mereka berhak menggunakan identitas mereka. Mereka berhak menggunakan misalnya pendekatan agama untuk menaikkan popularitas dan lain sebagainya, berhak menggunakan tagline-tagline kedaerahan, menggunakan instrumen bahasa etnis dan lain sebagainya. Itu tidak jadi soal, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika misalnya identitas yang digunakan ini kita gunakan sebagai salah satu alternatif untuk menaikkan elektabilitas, menaikkan namanya kita, ratingnya kita, kemudian menggunakan juga identitas itu untuk menyerang salah satu kelompok atau golongan lain atau misalnya kandidat lain. Itu yang di video sebelumnya ya, sahabat-sahabat bisa lihat sendiri di video sebelumnya yang membahas soal politik identitas itu. Nah, saya hanya ingin berkomentar sebagai seorang anak bangsa saja ya, normal saja, terkait banyaknya kalangan atau banyaknya tokoh yang sudah mengeluarkan bahasa-bahasa baik itu yang pro untuk kalangan PDIP, kader PDIP menganggap bahwa Ganjar Pranowo ini memang orang yang saleh, orang yang agamanya taat. Kemudian beberapa kelompok lagi yang pro mengatakan bahwa ini adalah bentuk seruan untuk umat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dan lain sebagainya. Ya, itu benar, maksud saya bahasa-bahasa seperti itu benar untuk kalangan-kalangan yang pro ya. Saya kader-kader PDIP yang sudah angkat bicara, sekjen PDIP dan lain sebagainya sudah angkat bicara terkait itu. Haritano juga sudah mengatakan bahwa ini bukan intervensi partai, ini murni bahwa figur seorang Ganjar Pranowo ini tepat digunakan di azan maghrib apa dan sebagainya sebagai bentuk seruan.
Tapi kalangan-kalangan yang kontra, yang tidak suka atau kemudian mengeluarkan narasi-narasi atau bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa eh, kelompok Ganjar Pranowo lah yang kemudian sering mengatakan bahwa politik identitas itu tidak tepat digunakan dalam kontestasi politik, tapi kok malah Ganjar lah yang kemudian memulai. Gitu. Nah, tergantung sahabat-sahabat menilai eh, kasus ini apakah benar bahwa ini adalah potensi politik identitas itu digunakan oleh Ganjar Pranowo atau tidak. Tapi kelompok-kelompok yang ada di barisannya Prabowo misalnya, kemudian beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat bagaimana seorang Anies Baswedan dan Caimin ini mengatakan bahwa mereka malah tidak berkomentar seperti apa, malah mengatakan bahwa ada instansi negara yang kemudian lebih berhak mempelajari dan kemudian menegur kalau memang itu adalah sesuatu yang salah. Jadi kembalilah ke individu masing-masing memahami apakah gerakan politik hari ini sudah harus menggunakan identitas-identitas seperti itu. Model kita mengkritisinya seperti apa, memahaminya seperti apa, itu tergantung dari sahabat-sahabat semua. Nah, kemarin juga di beberapa video yang lalu kita sudah membahas soal bagaimana gerakan-gerakan HRS dengan tagline-nya HRS 2024 satu barisan dan sebagainya, ada potensi politik identitas itu akan kemudian muncul menjelang Pesta Demokrasi 2024 nantinya. Nah kan kita sepakat ya, dari video sebelumnya kita sepakat bahwa kejadian yang pernah terjadi di 2017 kemudian 2019 itu kemudian jangan sampai terulang lagi di Pesta Demokrasi kita di 2024. Itu miris rasanya ketika misalnya kejadian yang serupa kemudian terulang kembali. Nah, saya pikir itu yang saya ingin bahas di video kali ini. Komentar saya terkait Ganjar muncul di azan maghrib seperti yang kita lihat bersama, yang stasiun televisi itu milik seorang ketua partai ya, Perindo, Haritano, ketua umum Perindo. Nah, ini pasti akan menimbulkan reaksi yang luar biasa, dan bisa saja ini dimanfaatkan untuk menurunkan popularitas seorang Ganjar Pranowo. Itu kita lihat saja nantinya, dan kita tunggu keputusan Bawaslu, kita tunggu keputusan KPI yang saat ini masih sementara mengkaji terkait soal Ganjar ini. Saya pikir itu, sahabat-sahabat sekalian, silakan berkomentar, silakan kita berdiskusi dengan bijak ya. Tinggalkan di kolom komentar pandangan kalian masing-masing. Saya kira itu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.